Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratul mukarramun, jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Al-Istiqomah yang berbahagia, yang semuanya insyaallah mendapatkan limpahan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Istiqomah beserta jajaran, para imam, para muadzin, para ibu majelis taklim dan seluruhnya, terutama yang peduli terhadap perkembangan, kemajuan, kemegahan masjid ini yang beberapa bulan saya tidak mampir, dan alhamdulillah kali ini subhanallah luar biasa. Masjidnya sangat megah, mudah-mudahan menjadi laboratorium ibadah buat jamaah Giri Loka 1 utamanya menuju meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kebahagiaan kita kali ini mari kita apresiasikan dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa sering mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, terutama kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semakin terasa Bapak Ibu rahimakumullah betapa Allah Maha kasih sayang kepada kita sekalian. Betapa Allah Maha mengabulkan doa-doa kita sekalian. Meski mungkin ada yang lupa tidak berdoa ketika di bulan Rajab maupun di bulan Sya'ban, tapi doa lain sudah timbul. Karena di bulan Sya'ban, bulan Rajab itu ada doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mungkin sebelah sana yang berdoa, tapi jamaah sini ke bawah karena pakainya jamaah. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami semua orang Islam di bulan Rajab. Wa barik lana fi Sya'ban, dan berkahilah seluruh jamaah Masjid Al-Istiqomah dan seluruh umat Islam di bulan Sya'ban. Wa balighna, dan sampaikan, doanya dilanjutkan, dan sampaikan kami semua orang Islam ini Ramadan, sampaikan di bulan Ramadan, bulan yang istimewa. Alhamdulillah Allah takdirkan kita sampai di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berniat, punya keyakinan penuh, saya dan keluarga kami semua umat Islam bertekad akan bernabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dulu sekarang hatta yaumil qiyamah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, hatta kita mendapatkan syafaat yaumil uzma nanti, pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersama-sama di dalam Jannatul Na'im. Bapak Ibu rahimakumullah, ada doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi di bulan Ramadan ini yang nanti mungkin juga akan dibacakan. Doanya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doanya, betapa kita sadar bahwa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Yang pertama kita minta ridhonya Allah, ikhlasnya Allah, senangnya Allah dari apa yang kita lakukan. Yang kedua, wal jannah. Ini wawunya wawu apa kata santri itu? Artinya wal jannah, dan surga, dan kami meminta surga. Sudah dua. Ya. Yang ketiga, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kemudian kita diselamatkan dari dahsyatnya, hebatnya api neraka. Masyaallah hadirin. Kalau kita berdoa pula, kita sadar bahwa ternyata doa itu secara tidak sadar maupun sadar kita paham bahwa semua manusia akan mengalami yang namanya ending, kematian. Oleh karenanya kita minta kepada Allah ridho, surga, dan dijauhkan dari api neraka. Ibadah kita minta dijauhkan dari api neraka, minta surga, minta ridho Allah, ya. Dari sholat yang mulai, sholat sunnahnya, apalagi sholat ibadah makruhnya, dari sedekahnya, dari zakatnya, dari silaturahimnya, dan lain sebagainya, itu mengantarkan terakumulasi semuanya pahala itu menjadi sebuah jannah, ya, karena kita kelak nanti akan menjadi muttaqin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita rindu kepada surga, kita rindu kepada kebahagiaan. Bagaimana kalau
Surga sendiri yang rindu pada kita masyarakat ini. Analoginya, kita bekerja siang dan malam mencari rezeki Bapak Ibu, menyekolahkan anak kita, membiayai anak istri, kita pengen punya rumah mewah, pengen punya penghidupan yang lebih layak. Ya. Kita mengais rezeki. Tapi ada orang yang kerjanya dia tidak terlalu capek, rezeki nyamperin dia. Banyak. Rezeki menghampiri. Bukan sekedar dia mencari rezeki, tapi rezeki mencari dia. Kita mencari surga, mengharapkan surga. Ini surganya mencari kita, kangen kepada kita, pengen kepada kita. Memang ada kan begitu? Ada. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud dari Ibnu Abbas, Rasul pernah bersabda, pada Rasulullah SAW, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati anfari. Al-jannatu surga, mustaqatun rindu, kangen. Ila arba'ati kepada 4 anfarin orang atau golongan. Rindu surga, rindu kepada 4 golongan. Kangen kepada 4 golongan. Siapa 4 golongan itu? Yang pertama, halil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, hafizil lisan, yang senantiasa menjaga lisan. Yang ketiga, mut'imil ji'an, orang yang senantiasa memberi makan orang yang lapar. Yang keempat, shaumi Ramadan, orang yang dengan iman dan takwanya berkenan ikhlas untuk berpuasa di bulan Ramadan. Masyaallah hadirin rahimakumullah, tanpa panjang, mudah-mudahan akan dijelaskan 1-4 ini dengan singkat. Pertama, masyaallah hadirin rahimakumullah, surga merindukan 4 orang. Yang pertama, halil Quran, orang yang senantiasa. Hal itu namanya isim fa'il. Fa'il itu artinya orang yang sudah mengerjakan. Kalau kita sebagai bisa nyetir mobil, kita bisa nyetir mobil, tapi kita bukan supir. Yang ini supir. Kalau orang artis, kalau kita mungkin bisa menyanyi, tapi artis adalah penyanyi. Kalau kita membaca Al-Quran, tapi dia pembaca Al-Quran. Artinya apa? Senang membaca Al-Quran, rindu membaca Al-Quran. Satu hari apalagi di bulan Ramadan ini, kayaknya kalau tidak membuka Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, rindu sekali. Ya. Baca Al-Quran, subhanallah, megangnya dengan bangga, membukanya dengan bahagia, melihat huruf-hurufnya saja, insya Allah luar biasa. Apalagi baca, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun, ila akhir ayat. Kata Rasul, alif lam mim itu bukan satu huruf. Dihargai setiap hurufnya itu 10 derajat, 10 kebaikan, 10 pahala, 10 kedahsyatan setiap dari huruf Al-Quran. Alif lam mim bukan satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim 30 huruf. 3 huruf dikalikan 10 berarti 30 huruf. Dalam hadis yang sampai. Masya Allah. Berbahagialah orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, karena dia adalah orang yang termasuk dirindukan surga. Jadilah teman. Jadilah Al-Quran itu teman. Karena Al-Quran sendiri menyatakan di dalam hadis Nabi, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena setiap Al-Quran yang dibaca itu nanti kelak akan menjadi teman, akan menjadi sahabat, bukan sekedar teman dan sahabat, tapi dia akan menolong orang, mengantarkannya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi tentang Al-Quran di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita sangat intens, sangat maksimal membaca Al-Quran, membaca yang pertama, mentadaburinya, mengartikannya, mengamalkannya, mungkin akan jauh lebih baik. Masyaallah hadirin Al-Quran. Yang kedua, hafizil lisan, orang yang menjaga lidah. Representasi dari lidah kita itu banyak sekarang Bapak Ibu. Ada WA, SMS, Instagram, Twitter, surat, apalagi. Kalau kita nge-share sesuatu yang baik, berarti seolah-olah lisan kita itu mengatakan yang baik. Ada satu kisah Luqmanul Hakim, seorang soleh diuji oleh bosnya. Ya Luqmanul Hakim, kemarilah kau. Ada apa bos? Di sana ada beberapa ekor kambing milikku. Tolong ambil seekor kambing. Lalu sembelih, lalu kuliti, dan bawakan sepotong daging bagian dari kambing tersebut yang menurut kamu paling baik. Lalu kambing itu sembelih, dikuliti, kemudian dibawa di atas piring itu, dihadapkan ke bosnya. Apa yang dihadapkan masyarakat ini? Luqmanul Hakim membawakannya dengan lidah kambing itu. Oh, ini yang menurut kamu paling baik, ya Luqmanul Hakim? Iya bos. Sekarang ada satu lagi, dipotong, sembelih, kuliti, dan bawa lagi bagian tubuh yang menurut kamu paling buruk. Luqmanul Hakim menyembelihnya dan singkat cerita menjanjikannya kepada bos. Ini bos,
menurut aku yang paling buruk. Luqmanul Hakim, aku minta kau bawa yang paling bagus, kau bawa buruk. Kau bawa lidah. Aku minta kau yang paling baik dari kambing tersebut, yang paling buruk kau bawa juga lidah. Yang paling baik kau bawa lidah, yang paling buruk kau bawa lidah. Apa artinya Luqmanul Hakim? Tolong jelaskan. Inilah bos manusia. Manusia itu di hadapan Allah dan manusia baik manakala dia bisa menjaga lidahnya dengan baik. Dan manusia itu di hadapan Allah buruk dan di hadapan manusia akan menjadi buruk manakala dia tidak mampu menjaga lidahnya atau mengatakan perkata yang tidak baik. Pantas dalam kata Arab, ya, namanya mahfuzah kalau di pesantren atau kalimat hikmah. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung bagaimana dia menjaga lidahnya. Menjaga lidah itu ternyata merupakan barometer daripada hati kita, iman kita, Bapak Ibu. Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kalau engkau mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, kalau kamu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, falyaqul khairan aw liyasmut. Jika tidak mampu berkata yang baik, maka lebih baik kamu diam. Inilah mungkin yang selaras disebut dengan diam itu emas. Diam itu bukan tidak berarti Bapak Ibu. Nabi beberapa kali mengatakan diam, ya, bersikap diam, dan diamnya Nabi itu menjadi hukum. Satu contoh, sholat qobliyah maghrib ada ikhtilaf. Karena Nabi tidak mengatakan sholat qobliyah maghrib, tetapi ada sahabat sebelum maghrib dia sholat 2 rakaat. Nabi mendiamkan, artinya boleh qobliyah maghrib. Satu lagi, Nabi diam ketika ada sahabatnya menangkap seekor biawak burung, kemudian disembelihnya, kemudian dikuliti dan dimasak, dimakan. Nabi melihat, tapi Nabi diam. Artinya boleh makan biawak burung. Biawak burung tak lihat, ya. Bukan biawak yang ada di empang kan, di alam, ya. Boleh. Itu artinya diamnya Rasul itu sampai menjadi hukum. Diamnya menjadi manusia ketika itu penting, maka itu lebih baik dari perkata yang tidak baik. Yang ketiga, mut'imin ji'an, memberi makan orang yang lapar. Ji'an ini tidak terbatas, tidak disebutkan muslim, non muslim. Manakala ada seorang manusia yang lapar dan kita tahu, maka kita wajib menolongnya. Nabi mengatakan, bukan umatku. Jika ada tetanggamu yang kelaparan dan kamu membiarkan, bukan umatku, kata Nabi. Jadi aku umat oleh Nabi. Kalau kita pelit ada saudara kita yang kelaparan, mut'imil ji'an, apalagi memberi makannya kepada orang Islam, orang seiman. Kita memberi makan kepada saudara kita yang seiman, maka dia punya tenaga, maka dia kuat beribadah, kuat bekerja, dan hasil kerjanya untuk menyekolahkan anaknya untuk beribadah. Maka setiap dia beribadah, setiap efek baik daripada yang kita bantu, insya Allah akan menambah pahala lagi. Bahkan kita dikatakan bohong oleh Al-Quran. Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ila akhir ayat. Bohong imanmu, bohong Islammu, bohong salatmu, bohong puasamu, bohong baca Al-Qur'anmu. Kalau selama ini kamu tidak peka, tidak punya simpati dan empati yang tinggi terhadap orang yang lapar, dikatakan bohong. Bahkan disebutnya fawailul lil musallin. Nauzubillah. Mut'imil ji'an. Syukur alhamdulillah. Ibu-ibu pasti lebih peka memberi makan orang-orang yang berpuasa. Luar biasa pahalanya itu. Insya Allah yang melakukan ini termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Yang terakhir, masyarakat hadirin, saumi Ramadan, puasa Ramadan, ya. Baca Al-Quran yang dilipat gandakan, sedekahnya dilipat gandakan, sholat sunnahnya pahala dilipat gandakan. Bapak melangkahkan kaki ke masjid ini, dilipat gandakan pahalanya. Langkah yang pertama menggugurkan dosa, langkah yang kedua mengangkat derajatnya sehingga lebih dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah hadirin rahimakumullah, kita semua berdoa, kita semua berusaha dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan Ramadan ini sehingga bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ngefek bagi kehidupan kita, kehidupan dunia, menjadi bahagia setelah Ramadan ini, menjadi hidup hatinya lebih tenang, menjadi anak-anaknya menjadi lebih soleh dan soleha, keluarganya lebih sakinah mawaddah warahmah, dan hidupnya lebih berkah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Allahumma wa billahi min fadlikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.